Assalamualaikum Ibu Roza, perkenalkan nama saya Nuria Melia. Saya dari Prodi S1 PG PAUD dengan nomor NIM 18625700079. Di video ini saya ingin tentang dampak pembelajaran berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics pada perkembangan kognitif anak usia dini. Nah, tugas presentasi ini salah satu untuk memenuhi syarat pada ujian akhir semester dengan mata kuliah perkembangan kognitif pada anak usia dini. Nah, untuk latar belakangnya itu apa saja sih? Nah, anak usia dini belajar yang paling efektif yaitu melalui bermain, eksplorasi, dan pengalaman langsung. Lalu pembelajaran berbasis STEM ini mengintegrasikan antara sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika dalam kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Lalu pendekatan ini penting untuk menstimulasi perkembangan kognitif anak seperti cara berpikir, mengingat, mengelompokkan, dan memecahkan masalah atau problem solving. Nah, oleh karena itu, dengan pembelajaran berbasis STEM ini menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk diterapkan di pendidikan anak usia dini. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu satu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis STEM pada anak usia dini. Lalu yang kedua yaitu bagaimana pengaruh pembelajaran berbasis STEM terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. Lalu yang ketiga ada aspek kognitif apa saja yang dapat berkembang melalui pembelajaran berbasis STEM. Lalu yang keempat yaitu apa tantangan dari penerapan pembelajaran berbasis STEM ini di lembaga PAUD. Nah, untuk tujuan presentasinya yaitu satu, menjelaskan konsep pembelajaran berbasis STEM yaitu yang terdiri dari Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Lalu mendeskripsikan pengaruh STEM terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. Dan yang kedua, mengidentifikasi aspek kognitif apa saja yang berpengaruh pada pembelajaran berbasis STEM. Lalu yang keempat yaitu dapat memberikan contoh penerapan STEM yang sederhana di pendidikan anak usia dini. Pasti penasaran deh. Nah, STEM itu terdiri dari S. S-nya itu yaitu science. Nah, T-nya itu yaitu teknologi, E-nya itu engineering, A-nya itu art atau seni, dan M-nya itu matematik. Nah, jadi STEM itu adalah pendekatan pembelajaran terpadu yang menggabungkan sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Nah, dalam PAUD, STEM ini biasanya dilaksanakan pasti melalui bermain ya, karena memang kita fokusnya itu anak-anak itu belajarnya melalui bermain. Misalnya seperti eksperimen sederhana, pembelajaran berbasis proyek, dan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi anak itu tidak hanya menerima informasi, tetapi anak itu menjadi aktif untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan menyimpulkan. Nah, melalui STEM ini membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual atau pembelajaran yang berdasarkan pengalaman sehari-hari. Terus pembelajaran juga menjadi interaktif karena anak akan selalu bertanya, karena proses critical thinkingnya itu sangat dibangun dalam proses pembelajaran berbasis STEM ini. Dan yang pasti itu harus menyenangkan, karena anak-anak itu
akan senang jika kita mengajak mereka itu bermain, tapi dengan sesuatu yang menyenangkan. Aja sih dampaknya pada perkembangan kognitif anak. Nah, STEM ini ternyata memiliki berbagai dampak, yaitu satu, STEM itu dapat membantu meningkatkan kemampuan problem solving pada anak usia dini, karena biasanya melalui sains, teknologi, engineering, art, dan matematik itu mereka biasanya jadi tahu cara memecahkan masalah gitu. Jadi mereka nggak dikit-dikit tanya. Mungkin kalau di awal iya, misalnya, Bu Guru ini gimana ya, kok begini, Bu Guru ini gimana ya, kok begini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dan proses berpikir mereka, critical thinking mereka, nah mereka bisa tuh menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sendiri, seperti itu. Nah, guru di sini diposisikan untuk selalu menjadi fasilitator, seperti itu. Nah, STEM ini juga mendukung kreativitas serta berpikir kritis anak. Nah, tadi kan seperti yang tadi saya bilang, jadi melalui STEM ini jadi anak-anak tuh biasanya menjadi sangat kritis ya, karena mereka akan selalu bertanya gitu loh. Kak, ini gimana ya, Bu Guru ini gimana ya, Bu Guru kok ini bisa begini gitu, Bu Guru kok misalnya, Bu Guru kok warnanya bisa berubah gitu. Nah, tapi kita balikin lagi ke mereka, kira-kira kenapa ya warnanya bisa berubah. Nah, akhirnya dari situ mereka bisa mencari tahu sendiri tuh jawaban dari pertanyaannya mereka, seperti itu. Terus anak-anak jadi belajar mengenal pola, lalu selalu dapat mengklasifikasikan, terus dapat mengelompokkan, terus mereka jadi tahu hubungan sebab akibat, dan mereka jadi membangun mereka untuk berpikir bernalar logis gitu. Biasanya kan kalau kayak percobaan-percobaan sains sederhana itu, mereka akan melatih mereka tuh sebab akibatnya, seperti yang tadi kayak misalnya kita mencampur warna, itu kan mereka kok warnanya bisa, misalnya antara kuning dan merah warnanya bisa jadi orange gitu. Kenapa ya bisa jadi orange? Nah, itu kan mereka bisa tahu tuh. Jadi warna orange itu adalah warna campuran dari merah dan kuning, seperti itu. Lalu kegiatan STEM ini dapat memperkuat kognitif anak gitu, dan fleksibilitas anak, yaitu kemampuan berpikir dari berbagai sudut pandang. Nah, jadi misalnya kalau misalnya mereka mengerjakan sesuatu atau mereka dapat project nih, mereka membuat misalnya kayak kemarin saya ada project sampah, itu mereka ada membuat kompos. Nah, itu mereka bisa coba nih, oh jadi kalau kompos itu sampahnya cuma bisa dipakai dari sisa sayuran, sisa buah. Tapi kalau dari yang non organik gitu, itu nggak bisa gitu. Terus kalau bikin ekoenzim itu ternyata cuma bisa dari kulit buah aja, tapi dari sayuran nggak bisa gitu, seperti itu. Nah, contoh kegiatannya apa aja sih? Nah, ini nih yang menarik nih. Contoh kegiatan STEM ini, misalnya yang sederhana nih, misalnya anak-anak membuat jembatan dari balok. Nah, itu kan menggabungkan antara konsep teknologi, art, matematik, dan engineering. Jadi kan mereka harus menyusun susunan balok hingga membentuk jembatan. Nah, lalu misalnya mencampur warna untuk mengenal
sains dan seni. Misalnya kita mau membatik nih gitu, atau kita mau buat DIY batik tapi kita cuman menyediakan 3 warna primer, yaitu merah, biru, dan kuning. Nah, sedangkan mereka mau warna lain, mau tidak mau kan mereka harus mencampur warna. Nah, sehingga mereka bisa dapetin warna orange, ungu, hijau. Nah, seperti itu. Dan akhirnya mereka bisa membuat batik dari warna-warna turunan tersebut. Nah, lalu yang ketiga, misalnya mereka mengelompokkan benda. Mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, warna, nah, ukuran. Nah, itu kan proses dari logika matematik ya. Jadi mereka bisa terbiasa tuh mengelompokkan sesuatu berdasarkan jenis, tadi warna, ukuran. Nah, seperti itu. Terus bisa juga sesuatu hal yang menyenangkan, misalnya bermain air, bermain pasir, atau bermain magnet. Nah, itu kan membuat anak lebih eksplorasi lagi dan melatih mereka untuk selalu observasi gitu. Nah, dan akhirnya dari bermain itu membuat mereka jadi membentuk penalaran logis. Nah, untuk kegiatan seperti ini biasanya menghubungkan konsep belajar dengan pengalaman nyata si anak gitu. Jadi si anak nanti kalau kemarin aku main ini, aku akhirnya bisa buat ini loh gitu. Misalnya aku kemarin main balok tapi akhirnya aku bisa buat jembatan, aku bisa buat gedung yang tinggi. Nah, itu kan berdasarkan imajinasi dan mereka tuangkan dalam bermain dan akhirnya bisa membentuk sesuatu. Nah, sekarang apa aja sih tantangannya? Nah, tantangannya terutama untuk guru ya. Nah, tidak semua PAUD memiliki media pembelajaran untuk melakukan pembelajaran berbasis STEM ini yang lengkap ya, karena tidak dipungkiri untuk sumber daya, misal apalagi media pembelajaran. Nah, itu kan biasanya setiap sekolah memiliki keterbatasan masing-masing ya. Nah, jadi memang guru dituntut untuk lebih kreatif lagi mencari inovasi-inovasi yang memang dapat yang dapat berguna. Misalnya kita bisa menggunakan barang-barang bekas atau loose part. Misalnya kita bisa menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, jadi kita yang budgetnya minim itu kita tetap bisa terapkan proses pembelajaran berbasis STEM ini. Lalu yang kedua, guru perlu memahami cara mengintegrasikan semua unsur STEM secara sederhana dan efektif. Nah, jadi guru tuh jadi dalam satu kegiatan itu bisa mencakup keseluruhan. Jadi sainsnya dapat, teknologinya dapat, engineer-nya dapat, artnya dapat, dan matematik dapat gitu. Nah, biasanya kalau yang seperti ini biasanya untuk project ya, project based learning atau problem based learning. Nah, itu biasanya memang butuh waktu yang agak lama, tapi dengan project based learning ini atau problem based learning ini, itu semua unsur dari STEM ini itu terpenuhi seperti itu. Lalu waktu pembelajaran yang kadang terbatas untuk kegiatan eksplorasi dan proyek. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri ya untuk PAUD gitu. Nah, di tempat saya kebetulan kalau untuk proyek pembelajaran proyek itu minimal sekali itu 2 minggu. 2 minggu itu kita ngebahas hanya satu tema. Misalnya kayak kemarin itu yang terakhir itu kita membahas tentang sampah, itu kita sampai 3 minggu kita ngebahas sampah. Tapi dari sisi lain gitu, banyak sisi yang kita bahas, karena kan dari sampah itu banyak sekali yang akhirnya kita tahu gitu loh. Seperti itu. Jadi bukan gurunya aja yang belajar, tapi anak-anaknya juga. Nah,
Oleh karena itu, memang guru perlu kreatif menggunakan bahan sederhana dan lingkungan sekitar untuk menjadi sumber belajar. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran berbasis STEM ini sangat berdampak positif terhadap perkembangan kognitif anak usia dini. Karena STEM atau pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, art, and mathematics ini membantu anak untuk mengembangkan problem solving, meningkatkan kreativitas, critical thinking, dan fleksibilitas dalam berpikir. Lalu pendekatan ini sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang memang belajar melalui bermain dan pengalaman langsung. Dan yang keempat, jika diterapkan secara konsisten, pembelajaran berbasis STEM ini dapat menjadi strategi pembelajaran yang sangat efektif dalam pendidikan anak usia dini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman maupun Bu Roza. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.